Pemerintahan Jokowi tidak buruk, tapi sangat buruk membandingkan Jokowi dan SBY. Itu unggul SBY itu. Itu unggul SBY itu. Ini seru loh Pak, ini bobat babet mana infrastruktur. Wah. Saya tuh kan jarang keluar, lewat depan sini kaget-kaget lihat Jagorawi itu. Itu pun sebelum Covid. Udah 4 bulan saya lebih enggak sana. Lalu terus. Lalu terus. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya itu. Di dalam maupun di luar itu borok. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Satu tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Ya, ngomong aja. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh gitu dalam segala soal itu. Pemerintahan Jokowi telah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak selama bertahun-tahun, warisan dari periode sebelumnya. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti Papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Di era saya. Demokrat bersama SBY. Kisah korupsi terbesar di Indonesia kembali mencuat. Hambalang yang digadang-gadang jadi pusat integrasi olahraga nasional kini bentuknya seperti rumah Dajjal. Ternyata diteruskan aja tidak. Pemerintahan Jokowi tidak buruk, tapi sangat buruk membandingkan Jokowi dan SBY. Itu unggul SBY itu. Nah, saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan dari Presiden SBY, sehingga tidak menjadi rumors politik, tidak menjadi isu politik, tetapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitas. Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia harus mengejar pembangunan infrastruktur yang selama ini telah tertinggal dari negara lain agar dapat bersaing di tingkat global. Saya paling senang lihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jadi bangga menjadi orang Indonesia. Yang memang mengakui bahwa Indonesia itu memburuk. Yang satu lagi bilang enggak, pemerintahan Jokowi tidak sangat buruk. Memang dari dulu buruk gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontohkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Telah minta laporan dari BPKP bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali, triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Musisi legendaris Iwan Fals mengomentari wacana Presiden Jokowi membangun kembali kompleks olahraga Hambalang. Iwan Fals mengaku menyambut baik wacana pemerintahan Jokowi tersebut. Mantap Pak D, tulis Iwan Fals melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Twitter. Pelantun Aji Mumpung ini menyertakan sebuah artikel tentang rencana Presiden Jokowi membangun kembali kompleks olahraga Hambalang. Menurut Iwan Fals, pembangunan sarana olahraga atau tempat latihan bagi atlet Indonesia ini sangat berpengaruh untuk jasmani. Jasmani sehat, biasanya rohani pun sehat, lanjut Iwan Fals. Seperti diketahui, bangunan tersebut mangkrak bertahun-tahun karena kasus korupsi. Rencana pembangunan kembali kompleks olahraga Hambalang disampaikan Menpora Zainuddin Amali usai rapat dengan Jokowi.
Menpora Zainuddin Amali menyebut pembangunan Hambalang bakal dipakai sebagai tempat latihan atlet-atlet Indonesia. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, tidak mau mewariskan proyek mangkrak kepada pemerintahan presiden berikutnya. Basuki Hadimulyono menyatakan bahwa seluruh proyek pembangunan yang dirancang pemerintah akan rampung di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut ditargetkan Basuki agar pemerintah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin tidak meninggalkan proyek pembangunan yang mangkrak kepada pemerintahan berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Basuki Hadimulyono saat membuka konsultasi regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta. Komitmen ini mendapat pujian dari musisi Virjiawan Listanto atau Iwan Fals. Sebelumnya, Basuki Hadimulyono mengatakan, bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada lagi yang mangkrak di 2024. Pernyataan ini pun mendapat komentar dari musisi Virjiawan Listanto atau dikenal sebagai Iwan Fals. Iwan Fals menyebutkan bahwa Menteri Jokowi yang satu ini adalah sosok yang luar biasa. Di tengah kesibukannya mengurusi segala infrastruktur di tanah air, Basuki Hadimulyono masih sempat menyalurkan hobinya dalam bermusik. Bapak ini luar biasa, sambil bangun infrastruktur masih bisa main musik, kata Iwan Fals, sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat. Iwan Fals mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Basuki tidak bisa ia lakukan. Lah, saya pemusik bangun masjid aja nggak bisa, poro-poro infrastruktur, ucap Iwan Fals. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan jika pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada 2021 atau 2024, maka harus dibatalkan dan jangan dilakukan pembangunan. Dengan demikian, kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang datang, kata Basuki Hadimulyono. Jadi jangan ada isu-isu yang kurang baik, semua harus sudah siap ke sana arahnya, tutur Basuki Hadimulyono. Dengan demikian, kita tidak akan meninggalkan proyek yang mangkrak untuk pemerintah selanjutnya. Sementara itu, dilansir dari kompas.com, SBY menyinggung soal proses pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemerintahan Jokowi tidak buruk, tapi sangat buruk membandingkan Jokowi dan SBY. Itu unggul SBY itu. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. SBY mengaku menyadari adanya tuduhan terhadap dirinya terkait proyek tersebut. Sama halnya dengan kecurigaan dan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan SBY dan Partai Demokrat dalam penyimpangan proyek Hambalang, yang saat ini sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Ujarnya saat acara pembekalan caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Minggu 11 November 2018 silam. SBY menjelaskan terhentinya proyek Hambalang pada waktu itu karena masalah hukum. Namun berdasarkan informasi dari penegak hukum yang ia terima, masalah tersebut sudah terselesaikan. Presiden ke-6 Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di Hambalang. SBY menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. Sebenarnya soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu SBY mengatakan kelanjutan proyek Hambalang sudah menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. Untuk itu SBY meminta agar proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya maupun partainya. Jadi tidak dilanjutkan pembangunan Hambalang itu tentu menjadi hak kewenangan pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, tapi jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY, kata SBY. Mega proyek memang cenderung rawan kasus korupsi untuk berbagai kepentingan.
Dalam kasus Hambalang, kalau menurut KPK, ini pihaknya menduga ada 30 perusahaan fiktif yang dijadikan supplier untuk membangun konstruksinya. Menurut audit BPK tahun 2012 hingga 2013, kerugian negara berkisar 706 miliar rupiah dan juga dugaan penggelembungan dana hingga 514 miliar rupiah. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang keduanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak, sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 5 orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman. Tanah pada proyek senilai 1,175 triliun rupiah itu sempat ambles. Akibatnya, proyek ini terhenti begitu saja. Berdasarkan pantauan kompas.com ke lokasi pada tahun 2016 silam, kondisi bangunan sudah tak lagi terurus. Sementara itu, pada 18 Maret 2016, Jokowi sempat meninjau langsung proyek pembangunan Hambalang. Dalam sidaknya, Jokowi berjanji akan menuntaskan persoalan proyek tersebut. Telah minta laporan dari BPKP bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali, triliunan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK.